Ya, oke, kita akan lanjut dengan materi konsep dasar tiga dimensi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang komposisi. Nah, sekarang saya akan coba refresh kembali apa itu komposisi. Ya, nah komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Ya, komposisi itu disebut juga sebagai segala sesuatu yang terkandung dalam sebuah seni rupa. Nah, dalam komposisi pun memiliki beberapa bagian, ya, mulai dari yang pertama itu keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Artinya, tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Nah, seperti ini. Objek gambar yang menunjukkan adanya kesan keseimbangan itu di objek yang di atas yang A, ya. Nah, di mana komposisinya itu seimbang, tidak berat sebelah. Nah, sedangkan objek yang di bawahnya yang B itu dia tidak menunjukkan adanya keseimbangan. Ya, jika dilihat posisi yang sebelah kiri itu lebih ramai, ya, sedangkan yang sebelah kanan itu hanya satu objek saja, sehingga komposisinya kurang balance, ya, atau tidak seimbang. Nah, yang kedua itu bagiannya yaitu kesatuan atau unity. Ya. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Nah, perhatikan gambar berikut seperti ini. Yang pertama itu kita lihat di atas, objek gambar yang menunjukkan adanya kesan kesatuan, ya, seperti itu dari kotak, kemudian ada dari botol, alat tulis, kotak, ya, itu dia memiliki kesan kesatuan karena dia letaknya berdekatan. Nah, berbeda dengan yang di bawahnya, yang B itu objek gambar yang tidak menunjukkan adanya kesan kesatuan, seperti ya berantakan, ya. Jadi yang satu di sebelah kiri, ya, nanti ada yang tengah objeknya, kemudian ada yang di kanan, pensil entah di mana, botol yang tadi mana, kertas entah di mana, ya. Jadi tidak menyatu kesan objek gambarnya. Nah, yang ketiga yaitu irama atau rhythm. Ya, irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmenya akan terasa enak dipandang mata. Lain dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Seperti ini, ya. Yang di atas itu objek gambarnya menunjukkan adanya kesan irama, ya, dari yang posisinya rendah naik, ya, kemudian turun kembali, ya. Itu seperti ada kesan irama. Sedangkan yang di bawah itu objek gambar yang tidak menunjukkan kesan adanya kesan irama, ya. Ada yang dari bawah tiba-tiba naik, terus tiba-tiba ada yang ke bawah, terus tiba-tiba naik lagi posisinya, ya, sehingga dia tidak memiliki ritme, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu keselarasan atau harmoni. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain yang dipadukan. Nah, kita lihat yang sebelah kiri itu bagian-bagian bentuk benda yang selaras, ya. Kalau lihat struktur kayu, ya, struktur kayunya pas, cocok gitu, ya, sama besar dan sama kecilnya. Sedangkan yang di B itu bagian-bagian bentuk benda yang tidak selaras, ya. Kalau kalian lihat di situ di bagian kaki depannya, kaki kursi depannya itu terlalu rendah, ya, sehingga kursinya
alas kursinya tidak sejajar sehingga dia kelihatan menurun karena yaitu benda bagian-bagiannya tidak selaras ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu perspektif ya. Apa sih itu perspektif? Benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya lebih jauh dari pandangan mata ya. Jadi semakin jauh benda tersebut maka akan hilang dari pandangan mata menuju satu titik. Misalnya saat melihat rel kereta api ya, sesungguhnya rel kereta api itu besarnya sama, tetapi karena kesan pandangan mata rel tersebut akan semakin menyempit dan menuju ke satu titik. Jadi itulah disebut dengan salah satu contoh perspektif ya. Nah, perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Seperti ini. Perspektif yang benar itu yang di atas. Jika kalian lihat ya. Jika kalian punya ruang tamu juga kalian bisa melihat dalam kondisi dari suatu sudut atau pandangan atau perspektif tertentu, sedangkan yang di bawah itu jika kalian lihat perspektifnya janggal ya, seperti pada bagian rak yang sebelah kanan itu kelihatan seperti melayang ya, berbeda dengan yang di atas. Nah, lanjut yaitu gelap terang. Sinar yang jatuh pada suatu benda, baik sinar yang jatuh secara langsung atau tidak langsung, akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan atau gelap di sisi yang lain. Nah, ini contoh penempatan cahaya dan bayangan yang tepat pada objek gambar. Ya, jadi begitu cahaya yang mengenai objek, misalnya aku dari sini kan sebelah kiri ya, pada vas bunga. Ya. Nah, pada vas bunga ini sisi sebelah kiri terkena cahaya sehingga akan meninggalkan atau menimbulkan bayangan di sebelah kanan vas bunga tersebut. Ya. Oke, saya rasa sekian dari materi untuk konsep dasar 3 dimensi. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lanjut dengan pemberian tugas. Oke. Sampai jumpa dan